Ini Pak Haji ya, saudara sebagai wakil kepala bidang kesiswaan kan pasti mengurusi masalah-masalah siswa yang bermasalah ya, nakal ataupun yang lainnya gitu. Nah, ada nggak sih tahapan-tahapan yang dilakukan sampai dengan misalnya siswa tersebut sampai mungkin harus dikeluarkan ya, atau DO atau dikembalikan kepada orang tua. Nah, itu seperti apa? Bisa diberikan gambarannya barangkali? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk prosedural, sebenarnya kesiswaan juga tidak terlalu menangani siswa yang nakal ataupun yang kurang baik kesannya. Tetapi mungkin untuk siswa yang berprestasi juga ditangani. Betul. Mungkin terlebih khusus bagaimana cara menangani siswa yang belum baik ataupun ya seperti itu. Bagaimana? Jadi untuk kerjaan sekolah dan sekarang, bukan konsultasi untuk sekarang, siswa itu mungkin ada beberapa tahapan yang mungkin nanti akan diberi surat peringatan. Yang pertama surat peringatan 1. Surat peringatan 1 itu kalau misalkan orang tua siswa sudah dipanggil ke sekolah karena alasan siswa yang bersangkutan itu melanggar aturan, seperti terlalu sering kesiangan datang terlambat ke sekolah ataupun apa lebih dari yang telah ditentukan oleh sekolah. Kalau misalkan jadwal sholat duha tidak mengikuti sholat duha, tidak mengikuti sholat duhur berjamaah, bahkan kalau zaman dulu itu disebutnya bolos, ataupun misalkan waktu mata pelajaran tertentu tidak ada di kelas. Nah, mungkin itu bisa disebut dengan dikasih peringatan ke satu. Oke, kalau yang kedua, cirinya orang tua dipanggil ke sekolah. Itu berarti sudah satu ya? Iya, sudah satu. Lalu sekolah juga memberi kesempatan siswa yang bersangkutan yang tadi kurang baik tersebut untuk merubah ke arah yang lebih baik. Iya. Nah, kalau misalkan, mudah-mudahan saja tidak terjadi, kalau misalkan ternyata tetap seperti itu dan bahkan menjadi lebih buruk, nakal ya, betul. Turunlah SP2. SP2 itu diliburkan selama 1 minggu. Oh, istilah zaman dulu skorsing mungkin ya? Ya, lamanya berapa lama itu? 1 minggu. Oke. 5 hari lah. 5 hari. 5 hari KBM efektif. Ya. Kalau misalkan, alhamdulillah, kalau misalkan siswa yang tadi sudah tidak nakal lagi atau sudah menjadi lebih baik lagi. Kalau misalkan surat peringatan pertama sudah diberikan, lalu surat peringatan kedua sudah dikasih, belum ada perubahan? Belum ada perubahan. Nah, maka terbitlah SP3. Oke. Kalau SP3 itu berarti pihak sekolah mengembalikan siswa kepada pihak orang tua. Sudah tidak ada toleransi lagi? Sudah tidak ada toleransi. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah SP3 berarti sudah selesai, sudah tidak bisa lagi di sini. Ada pilihan mungkin misalnya pindah ke sekolah lain atau bagaimana? Kalau untuk SP3 tersebut memang secara garis besarnya itu pengembalian dari pihak sekolah kepada orang tua, betul. Apakah nanti mencari solusi win-win solusinya itu bagaimana, itu bisa dibicarakan kembali. Oh iya, tapi yang pasti sekolah selesai. Ya, sekolah selesai, enggak menjadi satu. Seterusnya tidak sebagai siswa SMK. Yang kedua tadi yang saya agak menarik tuh ya. Jadi SP yang kedua itu diberikan skorsing selama lebih kurang 5 hari itu. Sebetulnya kalau boleh nih tahu, tujuan skorsing itu sendiri apa sih sebetulnya? Tujuan skorsing itu yang pertama bukan untuk menakut-nakuti ataupun bukan untuk menghibur ataupun malahan menyuruh untuk libur. Bukan ya? Bukan. Semata-mata itu untuk merenung mungkin ya, atau untuk memikirkan gimana? Untuk memberikan pelajaran gitu atau? Ya, pelajaran. Karena apa? Karena mungkin kalau misalkan hanya orang tuanya yang dipanggil saja ke sekolah, mungkin tidak ada efek yang membuatnya bisa berpikir atau bisa merenung atas apa yang telah diperbuat. Lalu bagaimana kok solusinya? Bukan solusi kok, bagaimana bisa skorsing menjadi salah satu pilihan untuk sebagai hukuman bagi siswa.
Sebenarnya enggak ke sebelah sana pandangannya, cuman bagaimana sih rasanya disuruh tidak sekolah oleh sekolah, seperti itu. Ya. Dan itu pasti harus diketahui oleh orang tua juga. Betul, itu juga harus diketahui oleh orang tua juga. Kenapa kok anak saya bisa disuruh tidak sekolah, jangan sekolah oleh sekolah? Nah, itu. Seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk jawabannya ya, prosedural seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa berbincang di lain kesempatan ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.